Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Fahmi Musari. Teman-teman semuanya, saya mohon jangan lupa di subscribe, like, juga komen video saya ini. Ya, dukung terus video saya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga bisa memberikan informasi-informasi terbaru bagi teman-teman khususnya yang ingin mengikuti seleksi CPNS terdekat ya di tahun 2021 nanti. Terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan kembali apa-apa saja persiapan yang harus teman-teman lakukan ya demi bisa mencapai kelulusan yang kita harapkan nantinya di seleksi CPNS di tahun 2021. Namun teman-teman, sebelum saya menyampaikan hal penting apa yang harus teman-teman persiapkan selanjutnya, saya ingin menyampaikan juga informasi terbaru yang kita dapat ya yang keluar atau yang dipublish oleh media-media cetak maupun elektronik itu disampaikan ya melalui keterangan Kementerian Pan-RB disampaikan bahwasanya untuk seleksi CPNS di tahun 2021 yang awalnya ya teman-teman awalnya itu dilaksanakan atau dimulai pembukaan pendaftarannya itu di bulan Maret 2021. Namun informasi terbaru kita baca di media disampaikan bahwasanya itu akan dibuka pendaftarannya itu di bulan April. Bagi teman-teman yang berencana mengikuti tes CPNS tersebut ya di bulan April nanti, nah itu harus mempersiapkan diri dari sekarang ya, harus mempersiapkan diri dari sekarang untuk bisa nantinya sukses di seleksi CPNS tersebut. Nah, teman-teman semuanya, sebagaimana kita ketahui bersama, seleksi CPNS itu sangat-sangat diminati oleh banyak orang. Jadi ketika teman-teman berencana untuk mengikuti seleksi CPNS, itu teman-teman harus siap bersaing dengan banyak pesaing, teman-teman. Oleh karena itu, harus ada banyak persiapan yang kita lakukan. Nah, ini kan kalau kita lihat jadwal yang dikeluarkan terbaru itu di bulan April nantinya. Nah, masih ada beberapa bulan lagi bagi teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS itu. Nah, jadi teman-teman, ada banyak ya, saya ulangi sekali lagi, ada banyak persiapan yang harus teman-teman lakukan. Karena untuk menjawab soal-soal tes CPNS itu tidaklah mudah. Teman-teman semuanya, seperti video-video saya sebelumnya, saya menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya hal-hal apa yang menjadi penting bagi teman-teman untuk dipersiapkan. Ya, mulai dari sekarang dipersiapkan terus apa-apa hal yang penting yang bisa mendukung teman-teman nantinya sukses di tes seleksi CPNS-nya. Nah, di video kali ini kembali saya akan menyampaikan hal-hal apa saja ya, bisa disampaikan saya lanjutkan ya informasi-informasi atau hal-hal apa saja yang bisa teman-teman lakukan, yang bisa teman-teman persiapkan guna nanti bisa sukses di seleksi CPNS, khususnya teman-teman di seleksi SKD untuk aspek TIU. Nah, mengapa saya ambil ini? Saya sudah sampaikan alasan di video saya sebelumnya bahwasanya ada banyak peserta seleksi CPNS seperti saya, contohnya itu yang kewalahan dalam menjawab soal-soal TIU ya. Mengapa? Karena ada banyak konsep-konsep matematika terutama yang sudah kita lupakan mungkinnya karena selama ini kita tidak bersinggungan, kita tidak membahas soal-soal yang berkenaan dengan matematika karena kuliahnya mungkin di jurusan IPS atau jurusan sosial ya seperti saya, maka agak kesulitan gitu menjawab soal-soal tes CPNS di TIU, di bidang TIU-nya gitu. Oleh karena itu teman-teman, mulai dari sekarang, sekali lagi saya sampaikan, mulai dari sekarang sudah harus ya bagi kita semuanya untuk mempersiapkan apa hal-hal yang bisa membantu kita nantinya menjawab soal-soal TIU dengan kita harapkan dengan lebih mudah. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan menyampaikan bahwasanya untuk menjawab soal-soal TIU ya ada soal-soal TIU itu yang pastinya dia berkenaan dengan matematika dan berkenaan dengan bilangan-bilangan. Nah, teman-teman, sebagaimana kita ketahui bersama, mulai dari pembelajaran di SD kita belajar matematika, itu sudah ada ya bilangan-bilangan yang bernilai positif dan bilangan-bilangan yang bernilai negatif. Sering sekali bilangan-bilangan itu kan ada tanda plus atau minus. Nah, jadi teman-teman, untuk konsep ini, untuk pemahaman ini juga harus teman-teman ingat. Ya, jadi konsep-konsep bilangan bernilai positif, bernilai negatif, nah itu harus teman-teman ingat kembali kalau seandainya teman-teman sudah lupa. Saya kemarin ketika mengikuti tes CPNS di tahun 2019, itu sangat banyak teman-teman ya, sangat banyak soal-soal yang berkenaan dengan konsep-konsep positif negatif ini. Ya, bilangan-bilangan yang bernilai positif dan negatif ini.
Ini penting untuk kita ingat. Kenapa? Karena dalam, ya bahasanya dalam operasi matematika gitu ya, dalam penghitungan matematika, bilangan positif dan bilangan negatif itu sangat berpengaruh pada hasil akhir nanti teman-teman. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, bahwasanya konsep perkalian, pembagian, penjumlahan dan juga pengurangan itu kan penting untuk kita kuasai kembali, untuk kita mahirkan kembali diri kita dalam konsep tersebut. Nah, ketika kita menemukan bilangan-bilangan yang bernilai positif, ketika kita kalikan bilangan-bilangan bernilai positif, mungkin itu udah terbiasa teman-teman, ya kan? Nah, tapi kalau seandainya nanti ada bilangan yang bernilai negatif, ya, jadi dikalikan dengan bilangan yang bernilai positif, atau mungkin nanti ada bilangan negatif dengan bilangan negatif, gitu ya. Nah, ini ada aturan tambahan, mungkin bisa disampaikan seperti itu. Ya, ada aturan tambahan yang harus kita ingat, konsep matematika yang harus kita ingat. Bagaimana aturan perkalian untuk bilangan-bilangan yang bernilai positif dan juga negatif ini. Nah, jadi teman-teman, saya ingatkan kembali bahwasanya ada ya dalam matematika itu ada rumus, bisa dibilang seperti itu, atau ada aturan yang harus wajib kita ingat untuk konsep penghitungan bilangan positif dan negatif ini. Jadi teman-teman harus diingat bahwasanya konsepnya itu adalah untuk bilangan positif dan bilangan positif itu nanti menghasilkan bilangan positif. Atau simpelnya kita bilang gini lah, positif dikali positif itu hasilnya positif, ya. Sementara negatif dikali dengan negatif hasilnya juga positif. Dan apabila ada bilangan positif dikalikan negatif, maka hasilnya negatif. Gitu juga apabila ada bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya juga negatif, ya. Atau teman-teman bisa ingat juga untuk lebih singkatnya lagi, misalnya seperti ini, plus kali plus sama dengan plus, gitu ya. Masih ingat ya konsep itu? Plus kali plus sama dengan plus, gitu. Sementara min kali min juga plus. Kalau plus kali min itu hasilnya min, dan min kali plus hasilnya min juga. Nah, jadi teman-teman diingat kembali untuk konsep ini, semoga nantinya bisa memudahkan teman-teman untuk menjawab soal-soal TIU CPNS khususnya ya. Dan kita juga harapkan bukan hanya bisa menjawab, tapi kita juga mengharapkan jawaban yang kita pilih itu atau jawaban yang kita jawab itu adalah yang pilihan jawaban yang benar gitu ya. Selanjutnya teman-teman, ada juga itu konsep matematika juga tetap berkenaan dengan bilangan positif dan negatif ini, tapi ini bukan perkalian teman-teman, tapi ini penjumlahan atau pengurangan. Nah, jadi teman-teman ini hati-hati ya, saya sampaikan kembali ini hati-hati. Teman-teman harus teliti dalam hal ini. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Tadi kan kita udah tahu ya, ketika ada konsep bilangan plus kali plus sama dengan plus gitu ya dan seterusnya, itu hanya berlaku untuk operasi perkalian teman-teman. Jadi ketika kita mengerjakan soal yang operasinya perkalian dan kita menemukan ada bilangan positif atau negatif, nah maka berlaku aturan yang tadi itu. Tapi ketika kita menemukan operasi atau penghitungan bilangan yang ada minusnya atau ada plusnya gitu ya, tapi ini hanya penjumlahan misalnya atau pengurangan misalnya. Nah, ini tidak berlaku teman-teman. Ini tidak berlaku untuk konsep perkalian tadi. Nah, jadi teman-teman harus ingat konsep yang plus kali plus, min kali min gitu ya, dan plus kali min atau min kali plus itu hanya berlaku untuk perkalian teman-teman, ya, tidak berlaku untuk penjumlahan. Ada banyak saya juga beberapa kali dan juga teman-teman ketika diskusi mengenai soal-soal CPNS ini sering apa ya istilahnya, sering silap gitu ya, atau sering lupa untuk konsep ini. Kita ingat konsepnya, tapi ketika penghitungannya itu yang ditanyakan adalah penjumlahan atau pengurangan. Nah, kita juga menerapkan konsep yang tadi, plus kali plus plus gitu ya, atau min kali plus min. Nah, ini salah teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan konsep yang plus kali plus sama dengan plus, min kali min sama dengan plus, plus kali min sama dengan min, min kali plus sama dengan min, itu hanya berlaku untuk operasi perkalian teman-teman. Ya, untuk operasi perkalian. Sementara kalau kita menemukan ada operasi penjumlahan atau pengurangan dan bilangannya juga ada bilangan plus atau minus gitu ya. Nah, ini tidak berlaku aturan yang tadi, ya, tidak berlaku teman-teman. Nah, sebagai contoh misalnya gini. Ya, ada bilangan, ya contoh yang simpel aja. Misalnya ada bilangan gini, kan kita tahu ya kalau perkalian misalnya nih, perkalian yang simpel aja,
itu 4 kali 2 misalnya. 4 kali 2. Nah, di situ 4 kali 2 nilai bilangan 4 dan nilai bilangan 2 itu sama-sama positif, teman-teman. Ya, sama-sama positif. Jadi, ya langsung aja. Karena operasinya operasi perkalian, maka kita tahu hasilnya adalah 8. Nah, di sini dalam bilangan ini, walaupun tidak tertulis, sebenarnya itu ada lambang ya, atau ada tanda plus di situ. Jadi di 4 itu, di angka 4-nya itu ada tanda plus, karena tidak dibuat gitu ya. Tanda plus biasanya tidak dibuat ya. 4 dikali 2, artinya plus 4 dikali plus 2. Nah, kan kita paham tadi konsepnya bahwasanya apabila ada bilangan plus dikali dengan plus, maka hasilnya plus gitu ya kan. Positif dikali positif, hasilnya positif gitu. Nah, maka 4 dikali 2 hasilnya 8, atau plus 4, positif 4 dikali dengan positif 2, itu hasilnya adalah positif 8. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana kalau seandainya angkanya itu kita ubah misalnya nilainya ya, atau tandanya. 4 dikali minus 2. Nah, 4 dikali minus 2, teman-teman. 4 lambangnya positif atau nilainya positif, sementara dikalikan dengan minus 2. 2 nilainya negatif. Nah, di sini ada lambang positif atau 4-nya positif, 2-nya negatif. Plus yang 4, minus yang 2. Plus dikali minus atau positif dikali negatif. Jadi konsepnya bagaimana? Hasilnya harus negatif. Nah, artinya ketika 4 atau plus 4 atau positif 4 dikalikan dengan min 2 atau minus 2 atau negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 8 atau min 8. Nah, konsep ini harus diingat teman-teman. Ya, konsep ini harus teman-teman ingat. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, apabila ya proses atau penghitungannya itu bukan perkalian, teman-teman. Bukan perkalian, tapi penjumlahan atau pengurangan. Nah, kita lihat ya. Misalnya kita ambil angka yang sama, 4 dan 2, misalnya gini. 4 nilainya positif, oke. 4 ditambah 2. 4 ditambah 2. Nah, ini kan kita paham, ya kan, konsep dasar nih, kita paham konsep dasar penjumlahan. 4 nilainya positif, 2 juga nilainya positif. Jadi positif 4 ditambah 2 gitu ya. Jadi positif 4 dan 2, artinya itu 6, dapatnya 6 gitu ya. Kita tahu, ini konsep dasar. Oke, selanjutnya teman-teman, kita lihat misalnya ada bilangan seperti ini. Negatif 4 dikurang 2. Nah, negatif 4 dikurang 2. Teman-teman semuanya, atau kita bisa bilang seperti ini, min 4 kurang 2. Nah, teman-teman semuanya harus diingat tadi konsep perkalian yang menghasilkan, atau konsep perkalian ya, yang yang menghasilkan itu min kali min sama dengan plus. Tapi di sini kita tidak temukan konsep perkalian. Ini bukan konsep perkalian. Minus 4 kurang 2. Tidak ada unsur perkalian di situ. Bukan minus 4 dikali minus 2. Nah, ini beda teman-teman. Ya, ini beda. Jadi kita lihat di sini operasinya minus 4 kurang 2. Min 4 kurang 2. Nah, ini seperti apa teman-teman hasilnya? Nah, ini hasilnya adalah kita tahu minus 6. Min 4 kurang 2. Minus 6. Itu udah ada minnya 4 ya, dikurang 2 lagi. Ya, ini minus 6. Nah, kalau memang seandainya teman-teman mau mudah lagi, bisa diingat kalau saya pribadi ya. Kalau saya pribadi penghitungan seperti ini, kalau minus itu saya kiranya hutang gitu misalnya gitu ya. Kiranya hutang. Jadi minus 4, hutang saya 4 dikurang 2, hutang lagi 2, maka hutang saya sama dengan 6 gitu ya. Jadi hasilnya adalah minus 6. Nah, ini berlaku sistem seperti ini atau penghitungan seperti ini karena dia bukan perkalian, teman-teman. Berbeda lagi hasilnya nanti apabila penghitungannya gini, minus 4 dikali minus 2. Nah, jadi minus 4 dikali minus 2. Nah, ini ada perkalian, teman-teman. Jadi kalau yang seperti ini operasinya minus 4 dikali minus 2, maka kita ingat aturan yang tadi bahwasanya bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif maka menghasilkan bilangan yang positif. Maka minus 4 dikali minus 2 atau min 4 kali min 2, maka hasilnya adalah 8 plus 8 atau positif 8. Berbeda dengan minus 4 atau min 4 kurang 2. Nah, ini beda teman-teman ya. Minus 4 kurang 2 itu hasilnya adalah minus 6.
Nah, konsep ini teman-teman, ya konsep ini harus teman-teman ingat, harus dimantapkan lagi, harus dicoba-coba lagi, diulang-ulang lagi. Ada banyak soal-soal yang bisa teman-teman buat sendiri bahkan, atau mungkin bisa dilihat ya di searching boleh di internet, soal-soal yang berkenaan dengan konsep positif dan negatif ini dalam sebuah bilangan. Penghitungan bilangan-bilangan positif dan negatif, baik dia perkalian maupun penjumlahan dan juga pengurangan. Jadi teman-teman semuanya, saya ingatkan sekali lagi bahwasanya penghitungan bilangan-bilangan positif dan bilangan-bilangan negatif ini itu sangat banyak soalnya, atau akan teman-teman temukan nanti dalam penghitungan soal-soal tes TIU CPNS. Jadi saya sampaikan ya kepada teman-teman, saya ingatkan kembali kepada teman-teman bahwasanya mulai dari sekarang silakan teman-teman mantapkan terus. Di beberapa video saya sebelumnya juga saya sampaikan hal-hal penting apa yang teman-teman harus persiapkan guna nanti bisa menjawab soal-soal TIU CPNS ya. Baik teman-teman, demikian untuk video kali ini. Saya sampaikan kepada teman-teman untuk bisa langsung mempersiapkan diri guna menghadapi tes CPNS nanti ya, karena untuk menghadapi atau untuk menjawab soal-soal tes CPNS itu ada banyak hal yang harus kita ingat, ada banyak hal yang harus kita persiapkan ya. Jadi sedikit demi sedikit mulai dari sekarang teman-teman mulai mantapkan lagi, diingat lagi mungkin konsep-konsep yang sudah sempat teman-teman lupakan ya, karena udah lama nggak dibahas lagi ya, udah lama nggak dikerjakan lagi soal-soalnya, jadi mungkin lupa. Jadi mulai dari sekarang bisa diingat-ingat kembali. Di video-video saya sebelumnya juga saya ada menyampaikan konsep-konsep apa ya, khususnya yang matematika itu konsep-konsep apa yang harus teman-teman ingat kembali, yang insya Allah kita harapkan bisa membantu nanti di ketika tes CPNS menjawab soal-soal TIU khususnya ya. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk menonton video saya. Saya doakan kepada teman-teman semoga semuanya sukses di tes CPNS nantinya dan bisa lulus di jurusan yang diharapkan. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup teman-teman, saya harapkan sekali lagi tolong di subscribe channel saya ini, di like juga videonya, dan komen bagi teman-teman yang mungkin ingin mengetahui hal-hal apa saja yang ingin teman-teman ketahui di seleksi CPNS nanti ya. Insya Allah saya akan menyampaikan informasinya sesuai dengan informasi-informasi yang kita dapatkan dari berbagai sumber. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.